Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya menyampaikan sesuai dengan yang disuwun dari jurusan gizi itu adalah peluang dan tantangan pengembangan produk gizi dan diet dengan memanfaatkan teknologi terapan. Oke. Nah, pada materi ini akan saya sampaikan 4 hal. Poinnya adalah yang pertama adalah terkait produk gizi dan diet. Yang kedua, peluangnya seperti apa. Yang ketiga, tantangan yang harus kita hadapi. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, kita mulai dari slide ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa ini sebenarnya. Cuma untuk mengaplikasikan ini juga tidak mudah, ternyata kan begitu ya. Nah, di slide ini dituliskan, ini saya ambil dari quote Hippocrates ya. Jadi di sini dituliskan bahwa makanan itu tidak hanya sebagai sumber gizi untuk memenuhi, tetapi juga sebagai pencegahan dari segala penyakit atau obat. Jadi dalam arti kata, jadikanlah makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu, kan begitu ya. Nah, kita tahu konsep ini sudah sejak lama, mungkin jadi mahasiswa gizi di awal kita sudah diterapkan di konsep ini. Makanan sebagai obat dan telah ada sejak zaman Hippocrates dan telah lama juga ini dikembangkan di beberapa negara di Asia seperti di Jepang, kemudian Korea, Tiongkok, dan saat ini baru dikembangkan di Indonesia. Karena baru di 2 dasawarsa atau 20 tahun terakhir ini baru muncullah dengan istilah yang namanya makanan fungsional. Gitu ya. Kemudian ini menurut data The Institute of Health Metrics and Evaluation atau IHME, nah ini bahwa pola konsumsi makanan atau dietary risk merupakan faktor risiko utama dari kelompok behavior risk-nya yang berkontribusi pada angka kematian dan angka kesakitan di Indonesia. Jadi penyebab terbesarnya penyakit-penyakit tidak menular ini yang diderita oleh manusia ini diantaranya adalah akibat kesalahan diet dan atau kesalahan dalam memilih makanannya. Nah, ini peluang kita sebagai tenaga gizi, mahasiswa gizi, alumni gizi adalah di sini. Kemudian di slide selanjutnya di sini saya mengungkapkan pangan fungsional. Ini mungkin sudah familiar buat Bapak Ibu semuanya bahwa pangan fungsional ini kalau menurut Badan POM itu kan pangan yang secara alamiah maupun telah melalui berbagai proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi secara fisiologis yang tentu bermanfaat bagi tubuh kita atau bagi kesehatan kita. Nah, ini beberapa contoh pangan fungsional modern yang dikemukakan Astawan di 2011. Kalau sekarang saya kira sudah banyak sekali, tapi mohon maaf saya tidak mau menemukan yang terkininya pangan fungsional. Mungkin dari Bapak Ibu jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bandung juga sudah menciptakan pangan fungsional sendiri, dan itu yang mungkin perlu kita publikasikan lebih lagi dan untuk usaha entrepreneur ke depan. Kemudian saya tidak memaparkan ya apa saja contohnya. Nah, Bapak Ibu sudah familiar terhadap pangan fungsional. Kemudian kalau dilihat dari peluangnya, peluang pengembangan produk gizi ini apa saja sih peluangnya yang bisa ditangkap? Ini sebenarnya ada 6 poin. Nah, nanti akan saya sampaikan 6 poin ini secara detailnya di slide selanjutnya. Pada poin yang pertama, peluangnya adalah kesadaran publik akan efek kesehatan dari makanan. Nah, sejalan dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan, kemudian perubahan gaya hidup, tuntutan konsumen yang terhadap bahan makanan yang tidak hanya sebatas dari sumber zat gizinya, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh tadi. Yang fenomena ini melahirkan apa yang dimaksud tadi dengan pangan fungsional. Salah satu contohnya di sini dengan peluang kesadaran publik ini adalah industri pangan. Ini saya contohkan di Eropa ya. Jadi kalau di Eropa itu telah berkembang pesat di bidang pengolahan panganan fungsional di sana. Kemudian banyak negara di Eropa Timur ini
juga menghasilkan produk-produk kesehatan alami atau obat tradisional. Nah, ini menggeser obat-obat kimiawi di sana, Bu. Jadi memang sudah sesuai dengan konsep Hippocrates tadi. Nah, bahkan di Amerika sendiri ini sudah mengekspor makanan fungsional dengan berbagai klaim kesehatannya. Nah, misalkan klaim kesehatannya antioksidan tinggi dan sebagainya. Contohnya sangat banyak sekali. Kemudian untuk peluang yang kedua adalah paradigmanya adalah back to nature atau natural food. Nah, paradigma baru dalam mengkonsumsi makanan ini telah terjadi pergeseran. Nah, kenikmatan dalam mengkonsumsi makanan ini juga tidak menjadi prioritas utama saat ini, tetapi saat ini konsumen cenderung memilih makanan yang sehat, halal, juga menyehatkan. Bahkan memilih makanan yang mempunyai fungsi untuk mencegah penyakit atau mengobati penyakit. Kemudian saat ini juga kesadaran konsumen ini sudah semakin meningkat akan pentingnya suatu makanan itu kalau bisa itu mempunyai fungsi secara fisiologis tadi yang didasarkan atas kenyataan atau faktanya yang ditimbulkan dari makanan yang dia konsumsi. Kemudian, peluang yang ketiga ada pergeseran morbiditas atau angka kesakitan ke arah penyakit tidak menular yang memang ini memerlukan long term care ya Bapak Ibu ya, karena perawatan jangka panjangnya karena tidak bisa terselesaikan dalam jangka pendek saja. Nah, kemudian masalah kesehatan tentunya ini sangat beragam sekali karena saking banyaknya. Nah, beragamnya masalah kesehatan ini dihadapi oleh masyarakat juga. Berarti semakin luas segmen pasar, artinya kebutuhan makanan fungsional ini juga akan semakin tinggi. Nah, ini peluang kita untuk menciptakan usaha-usaha di bidang gizi yang memang bisa menjadi makanan fungsional tadi. Contohnya pada masa pandemi ini, makanan fungsional ini yang paling banyak dicari ini adalah yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Karena kalau pandemi ini kan kalau bisa vitamin C-nya tinggi sehingga imunitasnya baik dan sebagainya. Nah, ini beberapa produk yang sekarang muncul di pasaran ini hanya mengeklaim tapi belum bisa membuktikan secara ilmiah. Nah, kita sebagai orang ilmuwan terdidik kalau bisa sudah bisa mengeklaim tadi dengan secara ilmiah, ada faktanya, ada buktinya real yang memang makanan fungsional yang kita klaim bisa berfungsi secara fisiologis tadi itu memang betul-betul terbukti. Kemudian selain itu juga kalau dilihat dari biaya pemeliharaan kesehatan ini kan juga semakin tinggi jadi Bapak Ibu karena semakin tingginya PTM tadi. Nah, ini karena upaya pemeliharaan kesehatan ini meliputi berbagai aspek sebenarnya, bisa aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang tentunya tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Berikutnya, ini merupakan data yang menunjukkan bahwa penyakit tidak menular ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Di sini bisa kita lihat bahwa menurut data Riskesdas 2013 sampai 2008 dan 2018 ini justru penyakit PTM-nya meningkat prevalensinya. Demikian juga kalau kita lihat di data biaya BPJS Kesehatan juga untuk pengobatan PTM ini luar biasa besarnya. Betul ya. Kemudian untuk peluang yang keempat ini adalah Indonesia ini merupakan negara mega biodiversitas. Artinya keanekaragaman hayatinya juga terkaya nomor 2 setelah Brazil. Nah, kalau Brazil ini kenapa menjadi mega diversitas nomor pertama di dunia? Karena sebenarnya di Brazil ini karena adanya hutan Amazon. Nah, kalau di Brazil nggak ada hutan Amazon, saya kira yang menjadi negara dengan mega biodiversitas ini Indonesia dengan nomor 1 di dunia. Karena kalau kita lihat sebenarnya Indonesia ini kan kaya akan sumber alam hayati dengan kandungan komponen bioaktif yang memiliki berbagai fungsi secara fisiologis kesehatan ini sangat potensial untuk dikembangkan.
sebagai makanan fungsional tadi. Tetapi pada saat ini memang belum banyak dikembangkan sampai ke arah sana. Kemudian kesehatan manusia ini juga tergantung juga pada keanekaragaman sumber gizi. Nah, tetapi yang menjadi ironisnya pada saat ini adalah baru sebagian kecil jenis tanaman, spesies yang memang dimanfaatkan sebagai sumber pangan, terlebih sebagai makanan fungsional. Nah, kalau menurut Hawks for the Future Research Center, itu yang saya baca, itu di tahun 2011, tapi mohon maaf saya belum bisa mengulasnya dengan data yang terkini karena memang belum ada, itu disampaikan pada saat ini baru 2 jenis pertanian pokok yang memang dimanfaatkan dan memberi kontribusi 60% dari total kalori makanan yang dikonsumsi, baru padi-padian dan umbi-umbian. Yang lain belum termanfaatkan dengan baik. Kemudian dari sekian banyak spesies, itu saya sampaikan di PowerPoint juga, hanya 120 spesies yang dimanfaatkan dan menyumbangkan 90% dari total kalori makanan yang dikonsumsi. Artinya di sini bahwa masih banyak keanekaragaman hayati di Indonesia ini yang belum dieksplor ya. Sehingga ini merupakan Bapak Ibu menjadi PR kita bersama sebagai tenaga gizi. Agar nantinya ke depan kita bisa mempunyai produk-produk pangan fungsional yang memang bernilai tinggi. Oke. Kemudian peluang yang kelima, jumlah penduduk Indonesia yang besar. Kalau kita lihat, ini menurut BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah penduduk Indonesia ini di tahun 2020 sebesar kurang lebihnya adalah di 270 juta jiwa. Dan diprediksi nanti di tahun 2035, jumlah penduduknya itu kurang lebihnya di 300 juta jiwa. Nah, itu sangat luar biasa. Ya. Nah, jumlah penduduk yang besar ini tentu kalau kaitannya dengan kita adalah memerlukan asupan pangan yang cukup, memenuhi kebutuhan harian dan mencukupi gizi seimbang. Nah, kemudian kalau kita lihat di data Kementerian Perindustrian di tahun 2013 ini menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman menyumbang PDB, produk domestik brutonya terbesar. Berapa? 6,35% PDB nasional atau 35,58% PDB sektor non-migas. Jadi dapat kita lihat pada grafik ini menunjukkan bahwa PDB industri makanan dan minuman ini terus meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Nah, ini menjadikan peluang-peluang ini ada. Kemudian saya contohkan lagi di peluang yang kelima ini, kalau di Jepang ini mempunyai perhatian yang sangat besar ya terhadap makanan fungsional. Antara lain kalau di Jepang itu kan jumlah populasi lansianya yang besar ya Bapak Ibu ya. Kemudian produsen dan pasar memanfaatkan situasi itu secara konstan menggunakan peluang terkait dengan masalah lansia apa yang dihadapi di Jepang di sana. Sehingga mereka menciptakan makanan fungsional yang memang marketnya nanti adalah untuk lansia. Nah, di Indonesia sendiri, ini sebenarnya kita juga memasuki yang namanya periode aging, gitu ya. Karena diperkirakan pada tahun 2025, jumlah lansia di Indonesia ini juga akan mencapai lebih dari 7% dari total penduduk, jumlah penduduk. Jadi ini juga luar biasa, ini bisa menjadi market kita nanti untuk. Kemudian untuk teknologi pangan yang pesat, adanya karena kita memasuki di era revolusi industri 4.0 ini, adanya teknologi pangan ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Teknologi pangan ini juga bisa meningkatkan baik kualitas maupun keamanan pangannya. Nah, peran kita juga ada di sini. Salah satu contoh yang menarik sebenarnya saat ini adalah terus berkembangnya, ini salah satu contohnya ya, pembuatan alternatif daging nabati. Ini saya contohkan demikian. Jadi protein kacang-kacangan, misalkan dari kedelai, kacang polong, gluten, polisakarida adalah bahan penyusun utamanya untuk membuat analog daging atau tiruan daging tadi dari sumber yang protein nabati, tapi dijadikan sebagai sumber daging.
sebenarnya untuk apa? Nah, produk daging nabati ini sebenarnya sebagai alternatif untuk pilihan dietnya, bukan untuk menggantikan daging hewaninya. Gitu. Kemudian teknologi termoekskusi ditemukan menjadi teknik rekonstruksi utama untuk sintesis serat seperti daging dari protein nabati. Nah, ini masih terus dikembangkan agar berhasil menjadi salah satu alternatif daging nabati yang terasa seperti daging hewani itu. Baik dari segi rasa atau mouthfeel-nya. Nah, ini yang sangat penting untuk memotivasi konsumen daging biasa untuk mengubah perilaku dietnya mereka menggunakan atau mengkonsumsi daging yang hewani sebelumnya. Ini salah satu contohnya. Nah, nanti kita bisa memanfaatkan teknologi yang besar ini dari segi yang lain, begitu, Bapak Ibu. Kemudian, kalau tadi peluang, sekarang poinnya adalah di tantangannya untuk mengembangkan produk gizinya ini. Nah, ada 4 hal tantangan yang saya tuliskan di sini. Walaupun pangan fungsional ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan industri pangan, tapi cukup banyak masalah yang perlu dipecahkan sebenarnya, termasuk baik itu dari segi marketingnya atau pemasarannya, distribusinya, merek dagangnya, atau pelabelannya, atau klaimnya, mungkin penentuan harganya, serta rasa dari produk-produk tersebut, atau yang kita ciptakan ini, termasuk penelitiannya untuk membuktikan bahwa produk yang kita hasilnya ini memang memiliki khasiat dan berdampak pada kesehatan, dan nantinya ini berdampak pada tingginya harga jual. Nah, itu tantangan buat kita. Tantangan yang pertama, perlu pengembangan kajian ilmiah untuk mengeklaim suatu pangan ini memiliki manfaat tertentu atau klaim menjadi pangan fungsional. Nah, kita tahu untuk pengembangan lebih lanjut menjadi produk pangan fungsional komersial, ini tentu memerlukan penelitian mendalam ya Bapak Ibu, untuk memperoleh data yang memang valid, memiliki komponen bioaktif, berkhasiat, kemudian memang aman untuk dikonsumsi, dan sampai pada uji farmakologinya, uji klinisnya untuk membuktikan klaim manfaatnya atau khasiatnya dari produk yang kita hasilkan. Kemudian untuk tantangan yang kedua, ini ada waktu dan biaya yang cukup besar untuk pengembangan produk. Nah, pengembangan pangan fungsional dan penelitian dasar untuk mendokumentasikan klaim-klaim tadi ini dan pemasaran ini juga cukup mahal tentunya, gitu. Nah, ini kita sadari kalau memang untuk membuat pengembangan produk ini memang luar biasa cukup mahalnya, sehingga untuk harga jualnya ini juga ikut berdampak menjadi sangat tinggi gitu. Nah, keberhasilan pengembangan pangan fungsional ini sendiri sebenarnya bergantung pada banyak faktor. Antara lainnya adalah dari keamanannya, kemudian efikasinya, rasa, kemudian kemudahan, dari nilainya, value-nya, mungkin dari nilai gizinya dari produk itu sendiri, kemudian yang paling penting sebenarnya dari produk itu harus aman dan klaim manfaatnya, sehingga bisa menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen. Ini salah satu contohnya, saya contohkan di tantangan yang kedua ini, contohnya adalah bahan alam teh. Nah, kita tahu di teh itu sebenarnya memiliki komponen bioaktif yang berupa polifenol, ya Bapak Ibu, yang kemudian dari polifenol ini sebenarnya manfaatnya apa? Nah, bisa mengurangi aktivitas metabolisme gula sehingga bisa mengontrol dan menurunkan berat badan. Itu kalau klaimnya dari komponen bioaktif polifenol ini. Kemudian dari klaimnya ini tentu memerlukan studi lebih lanjut untuk menentukan contohnya jumlah polifenolnya yang bermanfaat itu seberapa. Nah, sehingga butuh studi lanjut penelitian berapa jumlah yang bermanfaat, kemudian jumlah konsumsi tehnya harus seberapa, diseduh berapa lama, waktu yang tepat untuk mengkonsumsi teh sendiri itu berapa lama, di waktu kapan, apakah pagi, siang, sore, dan sebagainya. Itu kita perlu untuk penelitian lanjutan mengenai produk ini. Di samping itu juga perpaduan yang tepat dari riset pasar mungkin,
pemasarannya, ipteknya, pelabelan, distribusinya, penentuan harga, rasa, kenyamanan, dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Kemudian tantangan yang ketiga, nah ini juga sulit untuk dilakukan. Meyakinkan konsumen. Jadi perlu pemberian informasi terkait dengan kandungan dan klaim manfaat dari produk gizi yang kita ciptakan atau pangan fungsional tadi yang tepat kepada masyarakat. Kemudian kemampuan untuk memberikan keuntungan bagi konsumen merupakan salah satu ini faktor krusial juga atau faktor yang penting untuk pengembangan produk gizi atau panganan fungsional tadi. Karena kalau keuntungan ini tidak bisa langsung dirasakan oleh tubuh, biasanya perlu beberapa waktu, maka untuk kredibilitas pesan, klaim, janji terkait dengan kesehatan ini menjadi faktor kunci. Karena nanti ketika konsumen ini sudah menggunakan produk, misalkan produk kita, pangan fungsional yang kita ciptakan, nah kalau sampai tidak terbukti, bisa menjadi ini bumerang untuk kita karena tidak akan laku di pasaran, sehingga harus merubah lagi, meneliti lebih lanjut lagi. Kemudian tantangan yang nyata ini adalah bagaimana pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian dapat meyakinkan konsumen. Nah, informasi ilmiah inilah yang perlu diterjemahkan pada konsumen dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, mudah diterima oleh konsumen, sehingga menjadi daya tarik sendiri untuk konsumen. Nah, selain itu juga kita mungkin selaku produsennya tentu juga harus hati-hati dalam meyakinkan dan menjaga kepercayaan konsumen. Terlebih tadi dalam klaim produk kita memang harus betul-betul bermanfaat atau memiliki manfaat bagi konsumen itu sendiri. Kemudian tantangan yang terakhir, pernyataan organoleptik konsumen. Ini sangat penting ya, karena Bapak Ibu ini sudah biasa mungkin yang biasa mengembangkan produk di teknologi pangan ini. Jadi permasalahan lain yang dalam pengembangan produk pangan ini adalah jenis pangan yang harus memenuhi persyaratan organoleptik konsumen. Contohnya bagaimana? Nah, ini kandungan pangan fungsional itu kan biasanya ada komponen fitokimianya, isolatnya, atau nutrien yang lain, atau mungkin ekstrak tanaman yang memang mempunyai bau atau rasa, atau dengan kata lain flavor begitu, yang terlalu kuat, sehingga seringkali ini yang kurang menyenangkan atau kurang bisa diterima oleh konsumen itu sendiri. Nah, sebagai pelaku pembisnis atau produsennya, tentu ini yang menjadi PR kita, bagaimana caranya agar di kandungan makanan atau produk yang pangan fungsional kita hasilkan itu bisa diterima oleh konsumen. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Nah, karena kalau kita lihat penambahan dalam jumlah sedikit mungkin akan mengurangi manfaatnya begitu. Sedangkan kalau dalam jumlah banyak tentu akan menimbulkan bau dan rasa atau rasa yang tidak disukai oleh konsumen, sehingga produk ini tidak bisa diterima oleh konsumen begitu. Nah, untuk selanjutnya, nah ini dapat disimpulkan ya Bapak Ibu bahwa industri pengolahan produk gizi dan pangan fungsional di Indonesia ini sebenarnya sangat prospektif. Nah, untuk kita kembangkan ke depannya. Dan masalahnya adalah apakah industri pangan ini bisa memanfaatkan peluang yang ada, dan kita bisa memanfaatkan peluang ini, menangkap peluang ini dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian pengembangan industri makanan fungsional ini tidak hanya menguntungkan tentu bagi industri makanan itu sendiri, tetapi juga kita selaku pelaku usahanya, dan juga untuk masyarakat maupun pemerintah, karena akan berdampak panjang, baik untuk diri sendiri, masyarakat maupun pemerintah dari berbagai sektor, terlebih ekonomi. Kemudian dari paparan saya tadi, saya menyampaikan 6 peluang, dan itu saya kira lebih banyak daripada tantangan yang harus kita hadapi tadi, sehingga kita sebagai pelaku usahanya harus memiliki jiwa yang optimis, harus optimis dan cerdas menangkap peluang untuk mengembangkan produk gizi dan diet atau pangan fungsional sesuai dengan
kebutuhan zaman di era revolusi industri 4.0 ini. Kemudian diperlukan juga lebih banyak kolaborasi dan bersinergi, misalkan kerjasama dengan perguruan tinggi, seperti yang sudah kami contohkan tadi, sebagai sumber informasi, dukungan, sehingga hal-hal yang terkait hal-hal yang memang dirasa menjadi kendala kita nanti akan bisa terpecahkan lewat kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak tadi. Nah, tindakan yang perlu diikuti yaitu dengan promosi yang intensif untuk mendukung peningkatan pemasaran dengan tadi kerjasama berbagai pihak, berbagai lintas sektor yang insya Allah itu akan bermanfaat untuk keduanya karena akan sangat memberi keuntungan di kedua belah pihak karena ada simbiosis mutualisme. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian materi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang berkenan atau mungkin apa ya. Tapi semoga harapannya bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Maka Ibu, saya kembalikan waktu dan jaringan pada Bu Mona, monggo matur suwun.